Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Semoga Allah melimpahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau hingga hari-hari pembalasan. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, doa dan permohonan merupakan tema penting dalam kehidupan manusia. Dengan berdoa, maka manusia menampakkan kefakirannya dan merasa butuh kepada Rabb-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati hambanya yang berdoa dan memurkai hambanya yang sombong, tidak merasa butuh kepada Rabb-Nya, kepada Sang Khalik yang menciptakannya, sehingga tidak meminta kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Saudara-saudara, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah ketika Nabi Adam tinggal di surga. Allah melarangnya untuk mendekati pohon. Allah berfirman, dan kami berfirman, hei Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim.
Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata, Rabb kamu, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang kekal dalam surga. Dan setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka setan membujuk keduanya dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai pohon itu, dia mengawali dengan mendekatinya. Nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Rabb mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan aku telah katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi kamu berdua. Al-A'raf ayat 20 sampai 22 dan 22. Maka Nabi Adam dan Hawa berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 23. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena Nabi Adam dan Hawa berdoa kepada Rabbnya, maka mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Nabi Adam mendapatkan kebahagiaan karena 5 hal. Yang pertama, Nabi Adam mengakui dosanya. Yang kedua, Nabi Adam dan Siti Hawa menyesal. Yang ketiga, mencela dirinya. Yang keempat, bersegera bertaubat. Dan yang kelima, tidak putus asa akan rahmat Allah. Adapun iblis, ia sengsara dan celaka karena 5 hal. Pertama, karena tidak mau mengakui dosanya. Yang kedua, iblis tidak menyesal. Yang ketiga, iblis tidak mencela dirinya, namun malah berkata, karena engkau telah menyesatkanku. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16. Yang keempat, syaitan tidak bertaubat. Dan yang kelima, setan berputus asa dari rahmat Allah. Saudara-saudara, agar selalu mendapat rahmatnya, maka akuilah dosa-dosa kita dan mohonkanlah ampun kepadanya. Bila kita perhatikan doa Nabi Adam, maka ada 4 tawassul yang dilakukannya. Pertama, dengan rububiyah Allah, yaitu ketika mengucap Rabbana, Engkaulah yang menciptakan kami, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan kami. Kedua, dengan keadaan diri yang berbuat zalim, yaitu ketika berkata zalamna anfusana, kami mengakui kesalahan yang kami perbuat
kami mengakui berbagai kenikmatan yang telah Engkau berikan dan kami mengakui kezaliman diri kami. Adapun yang ketiga, dengan menguasakan dan menyandarkan setiap perkara kepada Allah, yaitu dengan berkata, wa illam taghfir lana wa tarhamna, Engkaulah yang kami butuhkan, kami bersandar kepadamu dan kami meminta kepadamu. Setiap perkara ada di tanganmu ya Allah. Engkaulah yang berkehendak untuk mengampuni dosa-dosa atau berkehendak untuk tidak mengampuninya. Adapun yang keempat, yaitu kembali bertawassul dengan keadaan diri. Lanakunanna minal khasirin. Bila tidak mendapatkan ampunan dan rahmatmu, maka tentunya kami pasti termasuk orang-orang merugi, celaka dan binasa. Saudara-saudara, mengakui dosa dan memohon ampunan juga merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa dan Nabi Yunus. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Musa berdoa, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini tertera dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 16. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus alaihissalam ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, doa para nabi merupakan doa terbaik yang bisa dicontoh oleh manusia. Bila seorang nabi saja mengakui kezaliman dirinya, maka kita lebih pantas mengakui dosa-dosa dan kezaliman yang kita lakukan. Dengan mengakui kesalahan dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di akhir pengajian ini marilah kita berdoa semoga kita semuanya mendapatkan hidayah dan semoga semua doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.